Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Pastinya luar biasa. Pada kesempatan pagi yang indah ini kita kembali mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, untuk pimpinan dan berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati pada sepanjang hidup kami hingga saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami boleh layak untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan terakhir pada tahun ini, yaitu bulan Desember ya. Memasuki bulan Desember kita sudah menyaksikan di mana-mana lagu-lagu Natal, mendengarkan lagu-lagu Natal dan menyaksikan beberapa ornamen-ornamen Natal yang sudah mulai dipajang baik di mal, di pertokoan, di rumah-rumah. Sudah mulai marak suasananya ya Bapak Ibu Saudara. Namun saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Fokus yang harus kita nikmati, yang harus kita lakukan di bulan ini, bulan Desember ini, bukan yang pernik-pernik tadi, bukan ornamen-ornamennya, bukan hura-hura dan pesta poranya di bulan Natal, tetapi kita adalah berfokus kepada Tuhan Yesus. Karena itu tema pada saat ini saya akan berikan Tuhan Yesus menjadi fokus kita. Ayat bacaannya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Di sana berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, tadi saya sudah singgung tentang ornamen dan pernik-pernik di bulan Desember, bulan Natal. Bapak Ibu Saudaraku, memasuki bulan Desember kita selalu mendengar kata-kata yang berbicara tentang kasih. Karena bulan Desember ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dari mulai tanggal 1 sampai sekarang ya sudah banyak yang menghadiri Natal. Betul? Coba hitung Bapak Ibu. Sudah berapa kali Bapak Ibu menerima undangan Natal atau merayakannya? Dalam acara Natal biasanya ada kegiatan-kegiatan kasih yang nyata, ya. Karena ini bulan kasih. Misalnya apa? Misalnya kunjungan ke panti asuhan, ya, panti werda, ke anak-anak jalanan. Itu adalah sebagai wujud ekspresi dari kasih yang nyata. Kita ingin berbagi kasih karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Kasihnya bukan sekedar memberikan berkat-berkat yang kita nikmati, berkat jasmani, tetapi kasih yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita yang luar biasa, yang sangat dahsyat adalah keselamatan bagi jiwa kita. Dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan, kita jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Ya. Katakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena itu di bulan Desember ini, di mana kita banyak memperingati hari Natal, kita akan banyak melakukan kasih yang nyata. Ya. Orang di luar Tuhan bisa lakukan beramal. Dan semakin banyak beramal harapannya untuk bisa masuk surga. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pengikut Yesus, kita sudah menerima kasih Tuhan.
Ya, kita sudah menerima anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan bagi jiwa kita. Karena itu sudah seharusnya lah kita berbuat kasih. Sudah dikasihi dan kita mau mengasihi. Kita menabur kasih lewat perhatian kita, Bapak Saudara. Lewat kepedulian kita. Ya, kasih, kata-kata kasih itu tidak perlu hanya diomongkan, tetapi yang penting itu dipraktekkan. Aku mengasihi kamu, aku sayang kamu, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah peduli, tidak pernah mau berkorban, itu sama saja nol. Bapak Saudara, bicara kasih, Allah itu adalah kasih. Jadi di sini kita membicarakan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dia adalah pribadi yang dibicarakan, yaitu tentang kasih itu. Karena kasih Bapa kepada kita, kepada dunia ini, maka Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bukti kasih. Karena Bapa tidak mau kita binasa. Bapa mau kita selamat. Bapa mau kita bersama-sama nantinya masuk di dalam surga yang mulia. Jadi saat ini fokus kita dalam perayaan Natal. Bapak Saudara, jangan bergeser fokus kita. Jangan ke hal-hal yang lain. Jangan yang dipikirin pesta. Kalau udah bicara pesta itu pasti bicara tentang konsumsi makanan yang wah, yang enak, yang lezat, yang mahal. Lalu kostum, ya, pakaian, kemeriahan, dan juga aksesoris, bahkan perabot rumah pun kadangkali harus berganti di bulan Desember karena ingin memeriahkannya. Sementara Tuhan Yesusnya dilupakan. Ya, jadi prioritas kita adalah Tuhan Yesus menjadi pusat pembicaraan kita di bulan ini, ya. Jadi apakah fokus kita, kenapa fokus kita harus kepada Tuhan Yesus? Karena Dia adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Fakta bahwa Allah beserta kita membuat kita berani menghadapi segala tantangan kehidupan. Dan juga tantangan di dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari itu semakin sulit. Ya, pandemi baru saja berangsur-angsur mulai reda, mulai membaik. Meskipun di bulan ini isunya PPKM mau diadakan. Ya, terus ada berita lagi dibatalkan. Kita nggak tahu nanti endingnya seperti apa. Ya, tapi yang jelas pemerintah pasti lakukan itu semuanya sebetulnya demi kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya itu. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga nggak perlu berkomentar negatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Justru kita mendukung, sekalipun tidak harus dibatalkan. Misalnya dalam PPKM ini mungkin sudah mulai bebas lagi, tetapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap menjaga, ya, protokol kesehatan. Kita tetap waspada. Kita tidak serta-merta terus langsung mempergunakan kesempatan yang bebas ini untuk berhura-hura, ya kan? Terus untuk mengadakan kumpulan-kumpulan yang sangat mungkin riskan, membahayakan. Takutnya muncul kembali apa yang dinamakan corona itu. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tahu bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Karena itu pentingnya kita selalu melekat kepada Tuhan Yesus sebagai Allah Immanuel yang beserta dengan kita itu.
penyertaan Tuhan itu tidak saja Dia mendampingi kita berjalan bersama, tetapi Tuhan bahkan ikut menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kalau saya tanyakan, siapa yang punya masalah? Pasti banyak yang mengangkat tangannya, tanda bahwa dia sedang juga menghadapi permasalahan hidup. Ya, itu menunjukkan bahwa benar-benar bahwa kita tidak lepas daripada apa yang namanya problem, apa yang namanya persoalan, apa yang namanya masalah. Ya, tetapi bersama Tuhan kita sanggup mengatasi. Bersama Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Hanya orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, menyadari ketidakmampuannya, itulah yang akan Tuhan selalu kawal, selalu memberikan pertolongan dan perlindungan. Nah, mengapa yang kedua kita harus fokus di bulan Desember, bulan Natal ini, fokus kita kepada Tuhan Yesus. Karena namanya sungguh ajaib. Ya. Di dalam Yeremia 9 ayat 5 dan 6, saya akan bacakan Yeremia 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di sana dikatakan di dalam ayat 5 itu bahwa namanya sungguh ajaib. Ya. Kenapa nama Yesus itu begitu ajaib, begitu luar biasa? Karena hanya di dalam nama Yesus itulah kita diselamatkan. Ya. Di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus itu yang menjawab segala doa-doa kita. Diperintahkan bahwa kalau kita berdoa dengan nama Yesus, maka doa kita akan dikabulkan. Ya, jangan dengan nama yang lain, ilah-ilah lain. Hanya Yesus yang sanggup menjawab, bahkan yang mengusir kuasa-kuasa setan. Ya, kalau kita menghadapi orang-orang yang dirasuk setan, atau kita sendiri ngerasa bahwa ada kuasa kegelapan yang mengganggu dalam diri kita, kita akan usir. Bukan dengan nama Mbah Jambrong ya, bukan dengan nama orang lain yang kita sebut sebagai orang yang kuat, bukan. Tetapi dengan nama Yesus Kristus, kuasa setan, iblis itu akan tunduk, akan takluk, akan dikalahkan. Ya, karena itu pakailah nama Yesus itu, nama yang ajaib itu, untuk kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan nama yang membuat kita semakin bergairah di dalam kita beribadah. Ya, luar biasa Bapak Saudara. Nama yang membuktikan bahwa dia adalah penyelamat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah ia juga ajaib buat saudara? Apakah nama Yesus itu juga saudara alami sebagai nama yang begitu dahsyat, yang luar biasa? Tentunya iya. Karena di dalam nama itu saudara mendapatkan solusi dalam setiap persoalan kita, oke? Juga di dalam nama itu kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Ketika saya lemah, ketika saya tak berdaya, ketika hati saya gundah gulana, saya hanya berlari, datang, mencari Yesus. Dan saya mengadu dalam setiap persoalan hidup saya. Dan Tuhan memberikan kelegaan,
Tuhan memberikan kesentosaan, Tuhan berikan penghiburan yang luar biasa. Dan saya percaya karena saya banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian di rumah ibadah, kesaksian para anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa kekuatan nama Yesus itu sungguh luar biasa. Ya, nama itu yang memberikan damai sejahtera. Nama ajaib itu yang membuat dia bisa maju. Ya, bisa mengatasi persoalannya, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, apakah saudara mengalami kuasa yang tidak berubah di dalam Yesus? Ya, kuasanya tidak berubah. Ketika saya mengalami sakit, saya percaya dokter yang dipakai Tuhan bisa memberikan resep obat dan sebagainya, ya. Tetapi yang menyembuhkan saya, menyembuhkan saudara, itu adalah kuasa Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dibenci sejak dulu. Kita pengikutnya ini juga dibenci. Ya. Tuhan Yesus dibenci karena apa? Karena dia berani berkata bahwa dia bisa berkuasa mengampuni dosa. Sampai yang orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat marah kepada Yesus yang berani mengatakan bahwa dia sanggup mengampuni dosa. Dia katakan siapa dia? Sampai berani mengatakan bahwa dia bisa mengampuni dosa. Dia nggak mau menerima dengan imannya bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa Yesus adalah anak Allah, bahkan dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya, nama Tuhan Yesus ditetapkan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dalam Kisah Rasul, ya, surah 4 ayat 12. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, ya. Jadi yang pertama tadi kita fokus kepada Tuhan karena dia adalah Allah Immanuel. Kemudian namanya ajaib. Yang ketiga, karena dalam nama itu ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau Anda, saudara mau selamat, tidak boleh tidak. Saudara harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saat ini saudara masih meragukan akan kuasa Tuhan, meragukan bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah yang mengampuni dosa, Dia sanggup membebaskan kita dari kutuk dosa. Saat ini bukalah hatimu. Dan saya percaya Roh Kudus akan menjamah hati saudara. Sehingga yang ragu-ragu saat ini Tuhan akan pertetapkan iman saudara. Saudara akan mengakui, ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Allah Juru Selamatku. Nah, saat ini apabila saudara yang belum tahu siapa Yesus, belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, jika saudara mendengar berita ini, bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, maka engkau akan selamat. Ya, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus. Keselamatan dalam nama Tuhan Yesus meliputi apa, Bapak Saudara? Yaitu keselamatan jiwa. Ya, keselamatan tubuh. Jadi tubuh kita pun diselamatkan. Ketika jiwa kita, roh kita diselamatkan. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, roh kita diselamatkan, jiwa kita juga diselamatkan, tubuh kita dipulihkan, yang sakit menjadi sembuh. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada saat ini, kita harus menyadari betapa Allah mengasihi kita tanpa batas. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ya. Lewat kehadiran Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan, yaitu hari kelahirannya. Kasihnya tanpa batas, kasihnya tidak berubah.
Mari Bapak Saudara, undang Yesus untuk lahir di hatimu, untuk bertahta di hatimu, untuk lahir di palungan hati saudara. Yang mungkin saat ini di palungan itu kotor, hati kita kotor. Tapi ketika Yesus masuk, Yesus hadir menjadi terang. Ya, kita mengalami kuasa damai sejahtera Allah akan meliputi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menerima kasih Bapa, kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, jangan lupa kita juga harus menceritakan tentang kasih Yesus itu, tentang kasih Allah yang luar biasa. Kita bagikan kasih-Nya kepada orang lain, karena mereka mungkin tidak tahu tentang kebenaran, tentang siapa Yesus. Mari saudara, mulai saat ini kita fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita pun akan berusaha untuk membuat orang lain juga menjadi orang-orang yang fokus kepada Tuhan dengan cara menceritakan atau menyaksikan tentang Yesus itu ke dalam diri mereka, ya. Amin. Untuk firman Tuhan pada saat ini, renungan yang singkat, biarlah ini mengingatkan saudara bahwa di hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang disebut sebagai hari Natal. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, fokus kita jangan bergeser dari Yesus itu sendiri, ya. Jangan alihkan, jangan beri kesempatan iblis untuk menarik perhatian kita untuk hal-hal yang duniawi, yang syarat dengan mabuk, pesta pora, kemabukan. Tetapi kita menghayati kasih Allah yang begitu luar biasa dengan membagikan kasih itu kepada orang lain, peduli kepada orang lain, dan kasih kita itu harus nyata, harus dinikmati, dirasakan oleh mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari satukan hati, kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada kesempatan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan dalam memperingati hari-hari kelahiran-Mu ini, di bulan Desember ini Tuhan, biarlah fokus hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah Immanuel, nama-Mu yang ajaib, bahkan Engkau adalah penyelamat kami. Kuasa-Mu luar biasa, dahsyat, dan kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kalau kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu indah, yang begitu luar biasa, kami juga rindu Tuhan untuk membagikan kasih-Mu kepada orang lain, supaya melalui kehidupan kami, banyak mereka diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes. Maju terus.